Shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik. Pernahkah Anda mendengar istilah ghosting, Ibu Bapak? Ghosting adalah tindakan mengabaikan atau mengakhiri hubungan atau pergaulan dengan seseorang secara tiba-tiba. Misalnya seseorang berkata pada Anda, "Aku akan selalu ada untukmu." Tapi kenyataannya, saat Anda membutuhkan orang itu, dia tidak hadir. Saat masalah datang menghampiri Anda, dia menjauh. Bahkan di kemudian hari, orang itu menghilang tanpa kabar. Anda ditinggal seorang diri, Anda menelan janji manis orang tersebut. Itulah ghosting. Kasih yang hanya hidup di dalam kata. Tampaknya ia mengasihi Anda, tapi nyatanya hanya ada di mulut saja. Ketika kasih hanya hidup di dalam kata, Bapak Ibu, maka sudah pasti kasih itu tak mampu bertahan. Kasih atau cinta itu akan luruh ketika kesulitan hidup melanda. Kasih atau cinta itu juga akan hilang ketika bosan. Ketika konflik hidup hadir, kasih atau cinta itu yang hanya hidup di dalam kata, perlahan akan padam. Lantas, bagaimana Alkitab memandang tentang kasih atau cinta? Dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6-7 yang menjadi landasan permenungan kita hari ini, dicatat bahwa kasih atau cinta itu semestinya kuat. Ia tidak terpadamkan, tidak terbendung, dan tidak ternilai melampaui apapun. Kasih atau cinta digambarkan seperti meterai yang melekat kuat di dalam hati. Artinya, kasih atau cinta itu semestinya tidak hanya hidup di dalam kata, tapi juga hidup di dalam hati. Dan ketika cinta, ketika kasih itu telah melekat dan hidup di dalam hati, maka ia akan mewujud di dalam tindakan nyata di keseharian hidupnya. Ia tidak hanya diucap dalam kata "aku mengasihimu, aku mencintaimu", tapi nyata juga di dalam tindakan dan perilakunya setiap hari. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita saat ini, Ibu Bapak? Sudahkah kasih itu melekat dalam hati kita dan mewujud di dalam perilaku kita? Ketika kita mengaku mengasihi Tuhan, apakah kasih itu hanya muncul dalam kata, "Ya, aku mengasihimu Tuhan"? Sudahkah laku hidup kita setiap hari mencerminkan kasih itu? Ketika kita berelasi dengan sesama misalnya, apakah kasih itu terwujud di dalam kesetiaan, di dalam pengorbanan dan tindakan nyata bagi mereka? Selamat merenungkannya.